Nah, kalau kita mau berbicara tentang pengharapan dan kepastian, maka tahun ini begitu banyak pertanyaan besar yang belum terjawab dalam hidup kita. Sampai dengan tanggal 27 Desember ini. Tapi tidak membuat kita kecewa dengan Tuhan. Kita sangat yakin bahwa tahun 2016 Tuhan pasti tolong kita. Nah ini dia di pergolakan hidup ini kita harus jalan begitu. Yang agak unik begini. Kenapa ibu-ibu, bapak semua yang hadir dalam ruangan ini terlalu yakin percaya sama Yesus? Ini agak sedikit saya buat kacau nih hidup ini. Kenapa terlalu yakin percaya sama Yesus? Kenapa pede banget sih melayani Tuhan? Kenapa gereja ini terlalu eksis gitu untuk melayani Tuhan? Kenapa kita mau datang beribadah? Padahal 24 ibadah, 25 ibadah, selisih 1, 26 kumpul keluarga, 27 ibadah lagi. Oh ini semua kalau Tuhan Yesus datang nih, waduh rumahnya samping Petrus sama Yohanes. Ibadah terus loh. Kenapa terlalu yakin percaya sama dia? Lahir pinjam kandungan. Disalibkan pinjam salib orang. Dikubur pinjam kuburan orang. Ya, tapi yang membuat kita bangga sampai hari ini nih. Yang membuat kita bangga sampai hari ini. Yang kita mau melayani tetap kuat. Gereja ini tetap eksis. Saudara tanpa disuruh datang ke rumah Tuhan. Tahu kenapa? Hanya satu pribadi yang berani ngomong begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak katakan padamu. Karena aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat buat saudara. Dan aku akan balik lagi untuk menjemput saudara. Dan dia kata, I am the way. Bukan I have the way. Bukan dia memiliki jalan. Tapi aku jalan. Dan aku kebenaran. Dan aku hidup. Yang membuat kita hari ini tetap kuat. Statement itu yang tegas. Ada kepastian. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Saudara bangga punya Tuhan Yesus? Yang bangga angkat tangan. Yang bangga aja, yang gak bangga pulang yuk. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nih, saya mau kasih tahu nih. Bicara tentang pengharapan kepastian ya. Natal itu bukan bicara pohon. Natal itu bukan bicara Yesus lahir. No. Natal yang esensi itu dimulai dari perjanjian lama. Itu Natal sebenarnya. Waktu kapan? Waktu Adam datang ke dalam dunia. Diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Dia tidak punya power. Tapi dinepeskan. Ditiupkan nyawa itu. Sehingga dia hidup. Jadi kalau kita mati Allah tinggal gini. Karena kita hidup. Tarik lagi dia. Nepes Allah. Dikasih hidup, tarik. Hidup kita sebentar saja selesai. Habis, lenyap, habis. Jangan bilang nih orang udah tua dipanggil Tuhan. Enggak, yang muda juga cepat dipanggil Tuhan. Hidup ini mystery of God. Tidak ada yang tahu. Duduk sama besok dipanggil Tuhan. 3 hari bau busuk. 1 bulan diomongin orang. 2 bulan dikenang orang. 3 bulan orang tidak mau ngomong kita lagi. 1 tahun kuburan kita rata dengan tanah. Siapa yang mau datang lagi? Gak ada lagi bicaranya itu. Habis kita semua di situ. Selesai. Adam datang ke dalam dunia, Allah yang ciptakan. Adam tidak minta Hawa, tapi Allah kasih Hawa buat Adam. Bukan karena ide dia, tapi karena idenya Allah untuk memberikan Hawa buat dia. Selesai. Karena peristiwa ini mereka jatuh dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sembunyi. Allah datang ke Taman Eden dan Allah bertanya, di manakah engkau? Itu bicara tentang Natal. Ketika dia bilang, di manakah engkau? Itu Natal. Maka Adam bilang, aku malu, aku telanjang. Itu bicara tentang Natal. Kenapa? Orang berdosa. Dia merasa dikuliti dirinya. Dan dia tidak mampu untuk menghadap kekudusan Allah. Orang berdosa. Dia empaskan dan tidak punya kepercayaan diri lagi. Dan hidupnya jauh dari Tuhan. Bahkan dia takut lihat wajah Tuhan. Itu orang berdosa. Tapi Allah datang. Di manakah engkau? Christmas sudah ada di situ. Maka terkutuklah tanah karena kamu Adam. Maka bapak-bapak hari ini kerja cari rejeki. Karena Adam jatuh dalam dosa. Susah payahmu hai perempuan dalam mengandung selama 9 bulan. Gara-gara Hawa jatuh dalam dosa. Maka ibu-ibu mengandung 9 bulan sakit. Kalau tidak sambil baca koran keluar anak. Keluar.
Anak. Tapi sama ular tidak ada kalimat lain. Terkutuklah engkau akan berjalan dengan perutmu. Kalimatnya bagus ya. Bahwa keturunanmu akan diremukkan kepalanya oleh keturunan dari perempuan. Bicara tentang Yesus datang pada saat itu. Jadi dari jauh-jauh Allah sudah mempunyai semua desain yang besar. Tadinya tidak punya desain itu. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, Allah punya desain yang besar untuk menghadirkan Yesus dalam dunia. Yes. Sebelum Yesus datang, dikasih kambing domba yang tidak bercacat celah. Yang bukan kurus, harus gemuk. Karena orang gemuk disayang Tuhan. Domba yang tidak bercacat celah, yang gemuk itu, dipisahkan lemaknya, dagingnya dipisahkan. Dagingnya dipanggang sampai matang, dikasih makan ke jemaat tidak boleh bawa pulang. Siapa yang berani keluar dari bait Allah, siapa yang keluar ambil tuh daging keluar, daging langsung busuk. Waktu makan daging itu, maka itu sedang dipersatukan dengan tubuh Kristus. Dan disertai makan sayur pahit untuk mengenang betapa pahit dan menderitanya Yesus di atas kayu salib. Bicara tentang Christmas. Bicara tentang Natal, tidak boleh tidak bicara tentang penebusan. Kalau Natal tanpa penebusan, maka dia datang seperti manusia biasa. Tapi Natal disertai dengan penebusan, itu menjadi nilai klimaks yang luar biasa. Bicara tentang penebusan tanpa Natal, hanya sebuah ilusi dan wacana. Daya khayalnya kuat di situ. Dan bicara tentang Christmas, ada harapan. Orang yang terhempaskan, dipulihkan untuk punya kepercayaan diri lagi. Yang setuju katakan. Dibakar semua habis dimakan. Nah lemaknya itu dibakar. Netes itu kemudian keluar asap. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena darah tertumpah. Maka setiap orang berdosa bawa kambing domba yang tidak bercacat celah. Tapi itu hanya dilakukan sekali one moment pada saat itu. Dan lakukan itu terus. Tapi ketika Yesus datang sekali disalibkan berdampak untuk sampai kekekalan. Dan dia tidak mungkin datang untuk disalibkan lagi. Maka Maria seorang perawan hamil karena Roh Kudus. Hanya satu peristiwa itu sekali. Dan tidak mungkin datang lagi. Kalau ada orang perawan sekarang perutnya gendut, tumor. Kalau dia punya tunangan yang hamil, pasti tukang ojek yang hamilin dia. Tidak akan ada peristiwa lain lagi. Hanya satu momentum aja. Dan momentum itu tidak akan terjadi lagi. Bicara tentang Christmas, maka bicara tentang darah yang tertumpah. Maka ada pengharapan. Darah tertumpah, tapi membuat kita merdeka sampai hari ini. Yang setuju katakan. Yaudah, kita buka Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat aja cukup. Ini juga lama banget khotbahnya. Yohanes 3 ayat 16. Sudah hafal semuanya? Sudah. Yuk, kalau udah hafal kita ngomong sama-sama. Nanti kalau saya koreksi dari atas. 1, 2, 3, ya. Karena kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang. Matikan tuh LCD-nya biar ngapal kita semua. 1, 2, 3, ya. Dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara hebat ya. Yesus dihina, dicaci maki. Allah tuh pernah berucap di dalam Kejadian. Allah bilang begini, saya kecewa menciptakan dia sebagai manusia. Allah pernah kecewa loh. Ketika dia menjadikan manusia tidak taat dengan hukumnya dia. Aku kecewa dengan dia. Hebat loh. Tapi hebat ya. Dia mau datang mengosongkan dirinya. Sama seperti saudara menjadi manusia. Gak gampang. Yes. Dasarnya apa? Kasih. Unconditional love. Bapak Ibu. Tinggal 4 hari lagi nih. Kita tinggalkan nih. Tahun 2015, belajar dari Yesus. Suami istri dipulihkan. Orang tua dan anak dipulihkan. Koko dan ade dipulihkan. Mantu dan mertua harus pulih. Sesama ipar harus berdamai.
Teman pelayanan harus dipulihkan. Teman kerja harus dipulihkan. Suami istri bisa datang beribadah, belum tentu hatinya connect. Khusus di tempat ini, semuanya connect. Jangan simpan-simpan lagi kepahitan. Masih ada waktu nih, 4 hari lagi nih. Keluar dari tempat ini, telepon orang itu. Jangan bilang saudara benar, saudara salah. Saudara salah minta ampun, saudara benar ampuni dia. Siapa di sini yang tidak pernah terluka? Semua pernah terluka. 2011 saya terluka. Diempaskan dari satu tempat pelayanan ketika istri sedang mengandung anak yang nomor 2. Nomor 1 sedang beranjak bertumbuh, baru bisa jalan, yang 1 ada dalam perut. Saya dikeluarkan dari satu badan misi saya. 8 Desember masih oke, 13 Desember saya dapat surat suruh keluar. Itu berarti semua fasilitas saya diberhentikan. Gak gampang loh. Saya ada duit di tabungan 2 juta, 2011. Saya pulang sampai rumah, saya lihat istri saya gak mau cerita sama dia. Saya ambil motor, saya pergi ke kolam berenang. Kolam berenang udah tutup, saya minta masuk ke dalam. Saya celupkan kaki saya, ngapain saya? Nangis. Saya lihat gak ada jemaat nih. Nangis saya di situ. Nangis lihat situasi dan kondisi juga loh. Nangis saya di situ. Waktu nangis-nangis gitu, mau sebut nama orang yang menyakiti kita, gak keluar dari mulut. Mulut ini gak keluar, namanya itu gak keluar dari mulut. Ini sakit sekali. Pendeta terdiri darah dan daging, difitnah, tersinggung, diempaskan, terluka. Bedanya apa? Ketika pendeta dipuji, hatinya gak terlalu besar, ditekan langsung. Ketika difitnah, hatinya gak terlalu robek besar, langsung ditutup balut. Seperti jemaat di tempat ini. Saya lihat begitu, nangis saya. Lumayan loh. 1-2 jam ada nangis tuh. Nangis berhenti. Kurang ajar. Kurang ajar tuh. Naluri nakal saya keluar tuh. Kurang ajar tuh, biar Tuhan balas dia. Hancurkan dia. Sampai begitu loh bahasanya. Doa yang sama, tarik perkataan itu, lepaskan berkat buat dia. Saya pulang sampai rumah, muka saya segar. Saya ketemu istri saya, bilang, "Ma, Tuhan pasti tolong." Pasti pas Tuhan tolong. Tenang dia, duduk nih. Saya cerita sama dia. Saya udah gak pelayanan lagi di situ. Istri saya bilang apa? "Tuhan pasti tolong." Wih, dia kuat loh. Padahal saya ke kolam berenang, mau cerita sama dia, ternyata dia lebih kuat dari saya. Gak lama dia naik ke lantai 2. Nangis di atas. Kurang ajar tuh orang, kurang ajar. Tuhan pasti tolong. Gak bisa Tuhan. Berdoa lo, berdua kita sebut nama itu dia. Saya sebut nama itu udah ringan. Istri saya sebut nama itu teriak, nangis dia. Oh, ini sahabat kita kok. Makan bareng sama kita kok. Isi perut saya dia tahu kok. Cari orang baik dan orang benar itu harus diteliti. Cari teman baik, ketika di atas dia akan sanjung kamu. Ketika di bawah engkau dihempaskan. Cari orang benar ketika di atas dia gak iri sama kamu. Ketika di bawah dia berlomba untuk datang kepada saudara. Bukan cari orang baik, cari orang benar. Dan wajah di sini bukan orang baik, orang benar. Supaya aman saya pulang hari ini. Wah, gak gampang loh saudara. 4 hari kemudian kita dipertemukan di dalam mall. Yes, Tuhan lagi uji hati saya. Kamu udah ampuni dia? Yes. Jabat tangan dia sekarang. Saya lihat muka dia gak tahu saya. Artinya saya bisa kabur dong. Istri saya bilang, "Pak, ketemui Pak." Temui saya. "Halo, shalom Pak. Terima kasih, 6 tahun saya pelayanan sama Bapak. Bu, terima kasih, Tuhan berkati." Muka mereka tuh pucat, kayak darah gak naik ke muka. Firman Tuhan ya dan amin. Ada orang yang berbuat jahat, engkau berbuat baik sama dia, engkau taruh bara api di atas kepala dia. Sampai hari ini, hati sudah dipulihkan. Sampai hari ini, lihat berkat Tuhan tidak akan pernah terputus. Janji firman Tuhan, jikalau engkau hidup rukun bersama, Tuhan perintahkan berkat buat saudara. Keluargamu pasti diberkati Tuhan. Pulih dululah hati kita, teleponlah. Saudara yang masih muda, teleponlah. Hebat. Gereja bukan tempat untuk menjudging. Gereja bukan tempat untuk menunjuk hidung orang. Gereja bukan tempat untuk membuka selumbar orang. Gereja tempat untuk membalut mereka yang terluka. Supaya tempat ini menjadi jawaban untuk setiap umat Tuhan. Yang setuju katakan
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba baca di Alkitab deh, baca di Alkitab. Mana pernah Yesus itu ngomong dengan kasar? Mana pernah Yesus itu memaki orang berdosa? Baca di Alkitab. Yesus memaki, Yesus menegur dengan keras kepada mereka yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Engkau seperti ular beludak engkau. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Penuh dengan kemunafikan engkau kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi perhatikan baik-baik, ketika ada seorang perempuan yang didapati berzina. Dan perempuan itu dihadapkan kepada Yesus. Dan ahli Taurat dan orang Farisi bawa perempuan yang berzina itu bawa ke Yesus. Betapa jijiknya pola pikir orang Farisi dan ahli Taurat itu. Tahu firman Tuhan, mengambil kesalahan orang untuk menjelekkan orang itu. Sehingga orang itu digunakan untuk menjatuhkan Yesus. Betapa naifnya orang itu. Dan kemudian bilang, jikalau ini menurut hukum Musa, orang ini layak dirajam oleh batu. Yesus tunduk ke bawah dan tulis di tanah. Ada jemaat tanya sama saya, dia tulis apa Pak? Enggak penting. Bukan itu meaningnya, ini pendeta. Kadang-kadang jemaat kepo banget. Mau cari tahu dia tulis apa? Urusan apa? Dia mau tulis apa? Mungkin dia lagi main dadu di sini, nggak ada yang tahu, saudara. Nggak usah dicari tahu. Ada pendeta khotbah dia pengen cari tahu. Sorry itu saya. Yang tersembunyi jangan diungkapkan. Itu bagiannya Tuhan. Kamu mau cari tahu Tritunggal Allah sampai kepala botak tumbuh lagi nggak bisa. Biar Tuhan yang selesaikan. Pergi ke surga baru tanya. Nggak mungkin nanya. Oh dari surga? Dia tunduk. Yang paling penting meaningnya apa? Bukan masalah dia tulis di tanah. Meaningnya dia tunduk itu penting. Kenapa dia harus menunduk? Menunduk bukan tanpa makna. Karena kenapa waktu dia menunduk, dia lihat perempuan itu ada di depan mata dia. Dan tidak menggunakan baju selai apapun. Dia sedang mengajarkan saudara untuk tidak jatuh dalam dosa penglihatan. Dan kemudian Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa lempar batu pada perempuan ini. Tidak ada. Dan Yesus katakan, mulai hari ini engkau jangan berbuat dosa lagi. Dan ketika Yesus disalibkan, perempuan itu sedang menangis di bawah salib Yesus. Dan ketika orang Farisi bertanya, kenapa engkau makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dan Yesus berkata, aku datang bukan kepada orang benar, tapi aku datang kepada orang berdosa. Bukan orang yang sakit, orang yang sehat memerlukan tabib, tapi justru orang yang sakit. Hari ini terlalu banyak kita bermain dengan dosa. Engkau ada dalam lumpur itu terlalu dalam. Saya mau sampaikan, unconditional love. Allah mengasihi engkau tanpa syarat. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Udah maafin aja suamimu, maafin aja istrimu. Gak apa-apa dia salah, maafin. Optimis 2016 pasti ada perubahan. Dan Tuhan yang datang memulihkan saudara dan saya. Yang setuju katakan. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Kalimatnya baik ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Dahsyat ayat ini. Kita baca, kita hafal, tapi kita tidak memaknai itu dalam kuat sekali. Ketika dia bilang apa? Sehingga kalimatnya auris. Ia telah pasif loh. Menjadi aktif continuous. Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Saudara tahu, bukan bicara teori dia mengasihi engkau. Tapi anak satu-satunya diberikan buat saudara. Artinya, susah jadi kaya. Sakit disembuhkan. Nggak usah lagi diomongin. Perkara mudah bagi Tuhan. Yang kita tidak bisa lakukan, dia kasih anaknya buat kita. Meninggalkan singgah sana-sana untuk menjadi sama seperti manusia. Susah dipahami. Tapi kita rasakan hari ini Tuhan itu baik. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang besar. Hidup itu bukan hanya teori, tapi harus ada tindakan kasih. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Berbuat buat Tuhan, gak usah pakai hitung-hitung. Memberi buat Tuhan, gak usah pakai hitung-hitung. Engkau kasih, gak kasih. Tuhan gak miskin, Tuhan gak makin kaya. Engkau gak kasih, engkau yang rugi. Engkau kasih, hanya dapat kredit poin dikit doang. Karena apa yang kau kasih tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Terlalu kecil. Jadi kalau yang masih pacaran nih wajah-wajahnya masih muda nih. Kalau kalian diajak makan sama pacarmu, makan siang bareng. Terus kemudian pacarmu itu ngajak makan, bayarnya berdua, bagi dua. Nggak usah nikah sama dia. Nggak usah nikah sama dia. Sayang, kita bagi dua, beb, apel beb. Handuk lu.
Bagi dua ya sayang, bagi dua. Boleh kita bagi dua, selesai itu tutup buku. Delete aja semuanya, selesai. Blok aja, blok. Kenapa aku suruh pelit sih lu, pelit gitu. Mungkin dulu waktu di SD diajarin salah kali ya, hemat pangkal kaya. Apalagi pelit, kaya raya. Ada orang yang hemat dengan luar biasa hidup berkekurangan, ada orang yang menebarkan hartanya hidup berkecukupan. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Mau memberikan buat Tuhan, memberikan yang terbaik. Saya nggak tahu nih, bulan Desember ini saya pergi ke beberapa tempat. Banjarmasin, Makassar, Kendari, baru mendarat kemarin. Nggak nanya ya, saya kasih tahu. Mumpung aja sekalian aja lah udah. Kan saya yang hot, bah. Saya ke Banjarmasin, dari Banjarmasin 5 jam masuk ke satu desa dari Kalimantan Selatan, perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan waktu lebih cepat 1 jam, masuk Kalimantan Tengah waktu sama seperti DKI, Jakarta. Sampai di sana pelayanan di desa gitu ya, nikmati sama mereka. Ya. Tidur samping kecoa, ya. Nikmati loh. Selesai khotbah habis, 2 berkat habis, jemaat nggak mau pulang. Top. Saya tanya kenapa jemaat nggak pulang? Mau lagi Pak? Enggak, pulang. Karena saya harus nguber pesawat, karena sampai di Banjarmasin lagi jam 4 pagi, jam 8 saya harus terbang balik ke Jakarta. 2 hari istirahat, kemudian terbang lagi ke Makassar terbang lagi ke Kendari. Penerbangan bulan Desember cuaca tidak pernah baik. Mau naik pesawat apapun sama aja. Naik turun, nikmati aja. Selesai. Pelayanan di satu tempat ini gak mampu, kasihan tuh ibu-ibu. Nikmati di situ, mereka ada di situ, kita berikan yang terbaik. Kadang-kadang apa yang kita harapkan nggak sebanding dengan apa yang kita dapat. Bahkan apa yang kita harapkan sering sekali kita nggak dapat. Tapi hari ini apa yang kita dapat melebihi dari apa yang kita harapkan. Selesai khotbah ada ibu-ibu sosialita, cantik, berlian semua, pakai tas mahal, branded. Panggil saya, Pak Pendeta, sini Pak. Saya datang ke dia, pas dia buka tas, apa pikiran kita? Mau dikasih berkat kan? Tuh dia pikirannya sama tuh, sama saudara sama saya, sama. Pak Pendeta, shalom Pak, sini Pak, sini. Tas Hermes, keren. Berlian di mana-mana. Dia buka tas lagi panggil, sini Pak, ambil buka ke tas. Apa pikiran? Gue mau dikasih berkatnya. Otaknya begitu. Datang saya, makin pede saya datang ke dia. Ya Bu, dia ambil tisu lu lap muka lu, Tuhan Yesus tolong saya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Yes. Sampai hari ini, dari bulan Januari sampai bulan Desember, terlalu banyak Tuhan sudah buat saya dan keluarga saya. Ada si air mata, ada saatnya dihempaskan juga sih sama orang. Ada saatnya dikulitin juga sih, gak apa-apa juga. Toh sampai hari ini, saya mau sampaikan tangan yang tidak terlihat itu tetap memelihara hidup saya. Dan dia akan memelihara buat kita semua. Yang setuju katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalimatnya baik. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kalimatnya jadi baik di situ. Setiap orang yang percaya padanya. Artinya ada yang tidak percaya. Tahun anugerah. Yes. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Itulah hidup. Ada yang believer, ada yang unbeliever. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yesus disalibkan 2 penjahat di samping. Menjadi sebuah representatif hidup ini hari ini. Disalibkan yang satu menghujat Yesus, yang satu katakan, kalau engkau pergi, engkau ingat akan aku. Mulai hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Yang ini tidak, habis. Hidup dalam anugerah yang sama, tapi tidak menikmati anugerah itu. Setiap orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Maka yang percaya tidak akan binasa. Jadi yang binasa buat apa? Yang tidak percaya, unbeliever. Maka yang percaya tidak akan binasa, memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa percaya dia semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa mengerti dia hari ini. Kita yakin bahwa dia akan datang kedua kali jemput kita. Dan dia akan bawa kita di surga yang kita tidak pernah tahu. Tapi Alkitab sudah berkata demikian. Dan kita punya iman yang teguh. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Yang setuju katakan. Tuhan kita itu baik. Saya pelayanan di Nusa Kambangan. Dahsyat.
Saya bulan Desember ini, saya pelayanan tuh ibadah Natal. Saya datang ke satu ibadah Natal, Pak, maaf ya Pak, yang Kristen hanya 8 orang. Yang hadir 120 Pak. Jadi yang lain apa? Beda sama kita semua. Tapi sepanjang saya khotbah mereka amin loh. Amin Pak, amin. Amin juga. Pelayanan di Makassar 25%, beda sama kita. Amin juga dia. Tadi malam saya baru khotbah. Yang hadir, rumah yang punya itu beda sama kita. Yang datang, nyiapin makanan, semua beda. Orang yang datang, semua beda. Yang Kristen hanya segelintir orang. Kok saya lagi berpikir begini loh. Saya punya iman loh, 2016 tuayan datang buat kita semua. Kaki Dian sudah tidak di Eropa lagi, Tuhan sedang tinggalkan Eropa hari ini. Tuhan izinkan krisis ekonomi di Eropa. Orang Batak itu bertobat karena ada misionari dari Jerman. Saudara bertobat karena ada misionari dari Eropa. Sekarang mereka tinggalkan Tuhan, gereja kosong, sepi. Tuhan bilang, di manakah kasih yang mula-mula itu? Dia tidak sadar, saya buat krisis ekonomi. Dia tidak sadar, aku buat ekstremis masuk di situ. Aku porak-porandakan mereka, sampai mereka berlutut minta ampun sama Tuhan. Kaki dia yang ditarik ke Indonesia, kaki dia yang ditarik ke Tiongkok, kaki dia yang ditarik di India. Indonesia sedang mengalami revival. Pertumbuhan orang percaya luar biasa di Indonesia. Dan saya mau sampaikan, jangan terkejut kalau Indonesia semakin diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, jemaat diberkati Tuhan. Kalau jemaat diberkati Tuhan, pendeta diundang lagi. Tuhan itu baik. Hari ini bukan apa yang kita kerjakan kita diberkati Tuhan. Tapi yang penting adalah apa? Siapa yang bekerja, itu yang penting. Tahun 2016 kamu kerja apa saja, kalau kita benar, pasti Tuhan berkati kita. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Saya sama teman saya berdua duduk di depan. Teman saya tanya, kakak, kita bisa pulang? Bisa. Kemana? Rumah bapak yang kekal. Takut amat. Mereka semua pembunuh. Kita juga bunuh. Bunuh apa? Nyamuk. Jam 9 Pak Pendeta ya mulai. Khotbah 9.30. 9.30 khotbah Pak. Ingat ya Pak, Bapak selesai sampai jam 11. Kalau Bapak sebelum jam 11 Bapak turun dari khotbah, kami suruh Bapak khotbah lagi. Baru kali ini saya khotbah diatur orang. Baru kali ini. Jadi kalau saya turun jam 10 suruh maju lagi, jam 11 harus selesai. Saya maju, saya khotbah loh, Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Kalimat dari rancangan Tuhan bukan rancangan damai, kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saya khotbah 15 menit, selebihnya saya turun ke bawah. Turun ke bawah ngobrol sama napi satu-satu. Bapak ditolong Tuhan, Bapak punya istri, punya anak. Ya, Bapak ditolong Tuhan yang sama akan tolong istri Bapak anak. Ngobrol, nggak terasa jam 11 kurang 5 menit. Saya bilang, waktu kita habis jam 11. Lanjut Pak, jam 12, sepakat jam 11. Saya maju ke depan, teman saya suruh saya maju. Maju deh. Main Kak, mainkan. Lagu apa Kak? Main aja. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Napi yang berdiri. Tuhan kasih saya satu lagu. Lagunya tua sekali. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Waktu saya nyanyi, semua diam, napi gak ada yang tahu. Seperti hari ini. Kayak napi semua nih kan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Nah kalau begini kan kayak pengunjung. Waktu nyanyi begitu tuh yang habis bunuh orang tuh. Dia begini. Ampun Tuhan, ampun, nangis. Badan gede nangis. Berapa orang nangis. Tiba-tiba pemain piano kok berhenti. Saya lihat. Nangis juga dia ternyata.
Saya rasakan hadirat Tuhan. Ibadah turun, selesai. Itu yang bunuh orang itu datang peluk saya. Dia cium saya, nggak berhenti lu. Tuhan. Apa ini? Keluar saya dituntun sama mereka 48 orang keluar. Seminggu kemudian saya khotbah di satu provinsi, KKR. Waktu saya maju ke depan, saya ada di depan. Saya belum suruh mereka maju, altar call. Mereka semua maju. Yang sisanya 2 orang. Semua maju, kaget saya. Belum disuruh, udah maju. Belum angkat tangan, semuanya rebah. Sampai bingung-bingung. Ini ada apa yang terjadi dalam hidup ini? Belum disuruh maju, maju semua. Belum mengangkat tangan, rebah semua. Kaget saya. Selesai ibadah saya tanya panitia, kenapa rebah? Udah biasa Pak, pendeta siapapun rebah semua Pak. Tolong. Oh sudah dilatih ya? Iya, oh good. Hebat, bagus. Bagus lo ya, bagus. Rebah aja lo terus lo. Sampai Tuhan Yesus datang baru bangun lo ya semua. Rebah, udah dilatih Pak, udah dilatih. Tuhan tolong. Paradoks banget, paradoks. Tapi hidup pelayanan begitu. Ini kan semua jemaat yang datang lihat saya. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Coba tanya ngerti? Enggak. Kita nggak bisa paksa. Tapi kalau Tuhan sudah sentuh, tidak satu orang pun yang kuat. Hari ini saya mau sampaikan, sekuat apapun sih dirimu, sehebat apapun, sekaya apapun hari. Kalau Tuhan mau ambil hari ini. Kalau Tuhan mau pulihkan hari ini. Jangan atur Tuhan buat apa. Tapi Tuhan akan atur ritme jantung kita hari ini. Dia berbuat sesuatu tanpa izin kita. Tapi kita yang melangkah, kita harus berdoa sama Tuhan. Hari ini kita harus jaga hubungan intim dengan Tuhan. Supaya 2016 kita akan lihat terobosan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.